kelurahan ini ya, Kelurahan Limbungan, Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kepada Ketua Kelompok kami persilakan. Apanya mana? Laporan apanya mana? Laporan enggak yang sepeda ada. Ada lagi HP-nya. Ada HP-nya ada. Oh, ada. Yang dibaca di bawah PP. Ya, PP. Luaran Pak. Masih jadi aja satu dari baca. Jadi pegang kayaknya aneh aja nggak ada kertasnya. Satu lagi mana? Ada kuenya nggak? Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nahwa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen yang hadir di aula yang kita cintai ini, dan yang terhormat rekan-rekan seperjuangan semester 6 STI Al-Azhar Kota Pekanbaru. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Ahmadi Nizar Rambe selaku Ketua Kelompok 3 yang KKN di Desa Limbungan. Di sini saya akan membacakan PPT kami, yaitu tentang laporan akhir kuliah kerja nyata angkatan 32 2026. Harmoni alam dan iman di Pengambang Jaya membangun kesadaran lingkungan masyarakat kelurahan Limbungan melalui pendekatan ekoteologi. Jajaran kelompok 3 KKN, Ketua Imam Ahmadi Nizar Rambe, filosofi bergerak, model ekoteologi Islam, spiritual Tuhan, tauhid dan amanah, alam adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah, menjaga alam adalah ibadah. Peran manusia, kafilah fil ard, manusia bertugas memelihara bukan mengeksploitasi. Quran surah Al-Rum ayat 41. Harmoni alam, mizan atau keseimbangan ekosistem harus dijaga agar terhindar dari kerusakan. Quran surah Al-A'raf ayat 56. 3 pilar metodologi pendekatan. Pilar pertama yaitu partisipatif. Perlibatan warga secara aktif dari tahap perencanaan musyawarah hingga eksekusi, atau menghindari program top down atau warga sebagai subjek bukan objek. Pilar kedua edukatif atau religius. Mengintegrasikan teori lingkungan dengan dalil agama, edukasi di sekolah, PAUD, musola, dan menggunakan pendekatan bahwa kebersihan adalah manipulasi iman. Pilar ketiga, sosial kemasyarakatan. Memperkuat ikatan sosial atau kohesi dan ukhuwah Islamiyah melalui aksi kolektif seperti gotong royong dan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Pilar aksi 1, membangun karakter peduli lingkungan sejak dini.
latar belakang lokasi SD Negeri 117 Pekanbaru, yaitu di kelas 4 dan 5. Fokus menghubungkan dalil agama dengan realit ruang kelas. Kegiatan atau langkah nyata, kajian tematik atau membeda Quran Surah Al-A'raf ayat 56 secara interaktif. Simulasi praktis merubah konsep teologis menjadi aksi nyata gotong royong kebersihan lingkungan sekolah. Pesan utama, mengubah paradigma anak-anak dari membuang sampah pada tempatnya adalah peraturan sekolah menjadi menjaga kebersihan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pilar aksi 2, musola sebagai pusat kebersihan. Dampak radiasi, standar kebersihan musola menjadi inspirasi bagi warga untuk menciptakan lingkungan rumah dan pekarangan yang lebih higienis. Aksi kolaboratif, mahasiswa, warga, dan anak-anak bergotong royong melakukan sterilisasi, pembersihan, dan penataan fasilitas musola secara rutin. Kesucian ruang ibadah, menjadikan musola Baitur Rahmat sebagai pusat pembina umat, mengamalkan hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus pelaksanaan lanjut aja ke bab 5 pelaksanaan tauhid. Pelaksanaan program KKN. Yang pertama, sosialisasi manfaat menjaga lingkungan dalam konsep ekoteologi. Salah satu program utama yang dilaksanakan dalam KKN Istiqlal Azhar Pekanbaru adalah sosialisasi manfaat menjaga lingkungan dalam konsep ekoteologi. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran kepada generasi muda bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari pengalaman ajaran Islam, sekaligus bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SD Negeri 117 Pekanbaru dengan sasaran khusus siswa kelas 4 dan kelas 5. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak usia sekolah dasar sedang berada pada tahap perkembangan yang tepat untuk menerima nilai-nilai dasar tentang kepedulian lingkungan dan ajaran agama. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi A. Penyampaian materi mahasiswa memberikan penjelasan mengenai konsep ekoteologi Islam, yaitu hubungan antara ajaran agama dengan kewajiban menjaga alam. Disampaikan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan merawat lingkungan merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. B. Diskusi interaktif, siswa diajak berdiskusi mengenai kebiasaan sehari-hari yang dapat mendukung lingkungan kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan menghemat penggunaan air. Praktek langsung setelah sosialisasi, siswa bersama mahasiswa melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mempraktekkan langsung kepedulian terhadap lingkungan. Bagian D, integrasi nilai keislaman dalam setiap kegiatan. Mahasiswa menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman. Pesan ini diperkuat dengan ayat Al-Quran seperti terdapat di Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Serta hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebersihan sebagian dari iman. 2. Edukasi kebersihan lingkungan berbasis musola. Mahasiswa KKN Istiqlal Azhar Pekanbaru melaksanakan edukasi kebersihan di musola Baitur Rahmat melalui sosialisasi dan gotong royong bersama warga. Anak-anak juga dilibatkan agar terbiasa menjaga kebersihan sejak dini. Kegiatan ini menekankan bahwa musola harus tetap bersih dan nyaman sebagian dari ibadah, sesuai ajaran Islam bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.
3. Menanam apotik hidup atau toga, kolaborasi dengan anak PAUD Pengembang Jaya Indah. Selain program utama, mahasiswa KKN ST Al-Azhar Pekanbaru juga melaksanakan pendukung yang bersifat edukatif dan lingkungan. Salah satunya adalah program menanam apotik hidup bersama anak-anak PAUD Pengembang Jaya Indah. Kegiatan ini bertujuan untuk poin pertama, mengenalkan sejak dini kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan dan manfaatkan tanaman obat keluarga atau toga sebagai sumber kesehatan alami. Poin kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap alam melalui kegiatan penanaman dan merawat tanaman. Poin ketiga, mengintegrasikan nilai keislaman dengan kepedulian lingkungan, bahwa merawat tanaman adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara A. Pengenalan tanaman toga, mahasiswa memperkenalkan sebagai jenis tanaman obat keluarga seperti jahe, kunyit, serai, dan daun sirih, serta menjelaskan manfaatnya bagi kesehatan. B. Praktik menanam bersama anak-anak PAUD, diajak secara langsung untuk menanam bibit toga di halaman sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan suasana menyenangkan agar anak-anak merasa terlibat aktif. C. Pembiasaan merawat tanaman setelah penanaman. Anak-anak diberi arahan sederhana tentang cara menyiram dan merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Melalui kegiatan ini, anak-anak PAUD tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang tanaman obat, tetapi juga belajar nilai kebersamaan, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab. Program ini sekaligus memperkuat hubungan antara mahasiswa KKN dengan lembaga pendidikan setempat, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pemanfaatan toga. Keempat, kajian ayat dan hadis lingkungan. Kegiatan kajian ayat dan hadis tentang lingkungan dilaksanakan mahasiswa KKN ST Al-Azhar Pekanbaru pada saat sosialisasi di SD Negeri 117 Pekanbaru. Kajian ini menyampaikan ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 56 tentang larangan merusak bumi, serta hadis Nabi yang menenangkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Tujuan kegiatan adalah menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam, sehingga mereka terbiasa menerapkan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. B. Program pendukung. 1. Pendidikan keagamaan. Kegiatan pendidikan keagamaan dilakukan melalui poin pertama, pengajian menyambut bulan suci Ramadan. Kedua, ceramah atau kultum sebelum tarawih. Ketiga, imam tarawih di musola Baitur Rahmat. Yang keempat, mengajarkan ilmu dasar tajwid pada anak-anak. 2. TPQ atau TPA. Pendamping kegiatan TPQ atau TPA. Yang pertama, maghrib mengaji. Kedua, mengajarkan doa pada anak-anak PAUD. Ketiga, mengajarkan akhlak yang baik dan adab islami. Yang keempat, mengadakan lomba tahfiz untuk melatih atau mengulang kembali hafalan anak-anak. Ketiga, gotong royong. Poin pertama, kegiatan gotong royong dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk 1. Pembersihan lingkungan masjid dan musola, pembersihan agrowisata Pulau Semut, pembersihan fasilitas agrowisata. Keempat, kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilaksanakan antara lain: 1. Silaturahmi ke rumah warga, membagikan surat rapat pemilihan panitia RT 07 dan RW 03 yang diadakan oleh Bapak RW 07. Ikut serta dalam rapat pemilihan panitia RT 07 atau RW 03 yang diadakan oleh Bapak RW 07. Membantu kegiatan di kantor lurah dan membantu kegiatan posyandu. Jadwal pelaksanaan program.
minggu pertama Senin 2 Februari 2026. Penyambutan peserta KKN SD Al-Azhar Pekanbaru bersama RT 03, RW 07 dan beberapa masyarakat Desa Pengembang Jaya. Selasa 3 Februari. Oke, nggak usah. Lanjut ke D. D. Partisipasi masyarakat. Selama pelaksanaan KKN, masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam mendukung berbagai program. Warga terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial maupun lingkungan, seperti gotong royong di musola Baitul Rahmat, persiapan tradisi mandi Bali maupun Pulau Semut, serta lomba keagamaan bulan suci Ramadan. Tujuan partisipasi masyarakat adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antara mahasiswa KKN dan warga. 2. Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan dan melaksanakan kegiatan keagamaan adalah tanggung jawab bersama. 3. Memperkuat hubungan sosial serta memperluas dampak positif program KKN di tengah masyarakat. Partisipasi aktif ini menjadi faktor penting keberhasilan program KKN karena tanpa dukungan masyarakat, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Bab 4. Udah. Mereka tadi nggak mau. Oke, baik ya, udah ya. Itu dicek kamu, ya tahu di mana. Kalian tidak ada itu. Warga itu kadang-kadang habis. Itu ada nggak apa itu? Cek itu, cek warga itu. Cek warga ada bisa disambung. Enggak, ini bisa disambung enggak? Yang warga itu ada tali kan? Ada apanya? Bisa talinya. Kan ada talinya mana? Berarti orang itu tidak ada tali. Coba tengok kalian sana, ada nggak kalian? Coba Reza di sini deh. Reza. Oke, baik ya. Sambil menunggu bisa. Itu. Coba ramai di sana. Ini loh mobil itu. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Terima kasih ya presentasi dari kelompok 3 ya. Ini anggotanya yang mana? Ini berapa orang? 9 lagi ya? Hadir semua? Oke. Hadir semua 9. Coba 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, 10. Oke. Baik. Ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ya. Ini mengenai program kegiatan kita. Di sini ada kegiatan kajian ayat hadis dan lingkungan ya. Halaman 16. Yang ingin saya tanyakan, selain SD, ini cuma SD di sini kan, yang kajian tadi. Selain itu tidak ada lagi sekolah lain yang kalian ini informasikan mengenai kajian ayat dan hadis tentang lingkungan. Kalau di lingkungan dari sana cuma SD itu yang ada. SMP? Oh, di kelurahan itu hanya itu, hanya SD aja. MBA-nya? Ada tapi kita beda desa itu dalam bahasa. Oh. Jadi di desa ini hanya ada satu sekolah. RW. Sebetulnya kan lingkupnya kelurahan bahkan. Jadi maksud saya ini terlalu sedikit kalau hanya satu sekolah yang kita informasikan tentang kajian hadis atau ayat dan hadis tentang lingkungan. Kemudian di sini ada program pendukung kegiatan pendidikan keagamaan. Ada pengajian menyambut bulan Ramadan. Ini ada tidak dari mahasiswa yang memberikan ceramah atau ada undang ustaz? Di sana kita ada undang ustaz. Jadi mahasiswa ada di sana yang isi kajian mahasiswa. Oh, jadi kajian menyambut bulan suci Ramadan siapa yang ngasih? Kalau kajian Ini yang nomor 1 ini kan ada pendidikan keagamaan. Yang program pendukung itu dikasih sama dari isi dan orang yang berarti bukan dari mahasiswa ya. Kemudian untuk ceramah atau kultum sebelum tarawih ada nggak dari mahasiswa? Siapa? Oh, kamu. Kemudian imam tarawih siapa? Mahmudin. Siapa? Mahmudin. Mahmudin. Kemudian ada mengajarkan ilmu dasar tajwid pada anak-anak. Siapa? dasarnya semuanya. Oh, semuanya ikut mengajar. Utamanya Siapa? Halim. Halim. Marah Halim. Oke. Kemudian kalau kegiatan di kantor lurah itu kerjanya apa saja? kalau di kantor lurah biasanya kerjanya menyambut tamu yang sudah liburannya belum datang. Terus bantu ya apa kerjaan staf lurah mungkin kita dekat masyarakat sibuk hari sekarang. Mengerti apa? Dan apa? Ada juga ada laporan Yang itu kayak untuk perbaikan jalan, terus nanti nanti koordinat di mana jalannya salah nih. Itu aplikasi. Terkait. Ada di foto Bu, jadi langsung di koordinasi. Jadi membantu di kelurahan tentang laporan atau apa? Jalan rusak itu. Oke. Kemudian
Ada di Posyandu. Kegiatan apa di Posyandu yang dilakukan? Kegiatan lengkap kayak penimbangan badan, penambangan, dan kepala. Itu kan ada perawat kan, ada bidan. Kalau untuk imunisasinya itu ke bidannya. Kami bantu ibu karir dan Yang kedua, kayak ukur ringan penggerak balita, penimbangan berat badan, berat badan, oke. Ini ada kegiatan menanam apotek hidup. Apa saja yang ditanam? Bibitnya dari mana? Kemudian ada dari satu Terus sebagian dari kawan kami ya dibeli bibitnya. cari dari Apalagi untuk toga itu apa saja yang ditanam? Kemudian waktu pas selesai masih hidup nggak tuh toganya tuh? Buat pagar apa itu? Dibuat pagar supaya nggak di apa binatang ya. Kemarin laki-laki dan perempuan tidurnya sama enggak? Maksudnya satu tempat enggak kalian? Bisa kan? Iya harus bisa masa satu rumah. Iya. Kemudian mengenai edukasi kebersihan lingkungan berbasis musola. Jadi cuma membersihkan musola saja ya. Apalagi kegiatan yang lain? SW kalau awal bulan puasa. Sepanjang bulan puasa kami memastikan sekitaran lingkungan RW Jadi gotong royongnya sama-sama masyarakat, semua masyarakat. Berapa RW? Oh, satu RW. Kalian lingkungannya RW cuma ya? Yang ingin saya tahu, apa kira-kira program dari mahasiswa ini yang memang betul-betul menyentuh masyarakat, yang bermanfaat oleh masyarakat? Coba.
Bu, kami izin cari kelas. Udah sampai pagi, Pak? Udah sampai pagi? Kami mau di sini. Pelakunya dua, ini nilai A. Itu satu kali 2 dosis. Oke, ini Ini jadi medical Oke, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kami jawab. Menurut kami yang paling bermanfaat untuk masyarakat itu yang pertama ma'rif mengaji, kemudian Itu guru ngaji kita. kita Semuanya. semuanya Yang diajar berapa orang? 20 orang anak-anak. Orang, jadi kalian satu orang berapa anak? Kami buat halaman. Oh, jadi mahasiswa yang ini ya, yang ngajar. Terus? Kemudian penyambutan bulan puasa, Bu, kayak gotong royong bersama. Kemudian kami juga ikut dalam pelaksanaan ganti beli mobil semua. Itu enggak, inilah, ya kurang lah apanya. Apa lagi ya? Kemudian kalau untuk sholat rawatibnya, Bu, sholat wajibnya kayak maghrib, isya, subuh, kami kan gantian menjadi imam di sholat Baitur Rahman. Kemudian, ya, mana boleh? Dan biasanya memang kalau musola itu cuma diisi maghrib sama isya. Jadi sepanjang kami di sana kami buka subuh. Subuh? Ya, Subuh ada juga. subuh ada juga. Kalau subuh ada pengajian? Ya. Tidak ada. Hari Minggunya enggak? Kalau di musolanya sebenarnya tak ada pengajian khusus tamu. Pengajian bulanan ada? Di musola tidak ada. Biasanya orang tuh kalau pengajian khususnya ada masjid yang lebih besar di agak. Tapi bukan hubungan lagi. Iya. Kelurahan lain? Iya. Di RW itu tidak ada cuma Jadi minggu kalian kecil ya? kalau lingkungannya besar. Tapi orang-orangnya Lingkupnya hanya besar. Biasanya apa itu aja. Terus bagaimana pesan masyarakatnya kalian berangkat selesai? Kalau Ada kalau Satu orang. Kalau kesannya waktu kita pemberangkatan pulang dari sana, ada yang nangis, bahkan bukan cuma ibu-ibu aja yang nangis, Bu, tapi anak-anak yang PAUD aja sampai nangis ngejar mobil kita yang berangkat itu. Kenapa? Karena selama kita di sana, yang aktif dalam 1 bulan itu mengajar PAUD itu kita, Bu. Jadi ibaratnya guru-guru yang biasanya ada di sana itu sudah kayak menugaskan mengajar PAUD itu sama kita, Bu. Tahu ada materinya tahu? Kalau materi yang disuruh oleh kepala PAUD di sana cuman mengajarkan doa-doa seperti doa makan, mengajar
kayak nyanyi-nyanyi anak-anak gitu, menggambar, mewarnai. Boleh yang lain lah bicara juga. Ya. Ya, laki-laki lah. Kan laki-laki berapa? 3 ya? Iya. Sering juga Bu diundang kayak acara syukuran menyambut bulan suci Ramadan. Kalau acara mendoa kami lah itu saya Seperti apa? pembawa tahtim, tahlil dan doa. Imam Yasin. Ada pembacaan Yasin. Ada. Itu masuk puasa baca Yasin. Seminggu sebelum puasa kita alhamdulillah full undangan buat isi apa Ya. kayak Acara syukuran di kita yang muslim gitu. Oh, jadi masuk puasa biasa ceramah agama. Itu di hari puasa Bu. Oh, kalau mau masuk puasa tuh nggak ada undang ustaz mereka. Kan? Oh, di rumah-rumah warga. Iya, di rumah. Jadi kalian dapat tugas baca doa Iya. Di sama protokol. Iya. Apa biasanya protokol? Di protokol Protokol warga itu. Hah? Kalau- Ini betul ini warga. kalau semua acaranya kita tapi kata sambutan dari tuan rumah sendiri, terus di sana di pembawaan takdim harus diserahkan kepada ustaz. Tatib. Takdim, Iya. tahlil sekalian doa. Oh, ada tatib juga. Iya, betul. Biasanya kalau tatib itu baca Yasin dulu. Bukan. Ada yang dia buat kalau jadwalnya itu setelah sholat isya itu nggak buat siasat lagi Bu. Langsung takdim, tahlil doa. Tapi setelah apa kalau habis maghrib acaranya dibuat yasin, takdim, tahlil dan doa. Oke. Terima kasih. Oke ya. Baik. Silakan ditutup. Sebelumnya, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu penguji dan Ibu dan Bapak dan Ibu DPL kami yang meluangkan langkahnya juga hadir di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya. Dan saya di sini meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara saya sekalian di sini saya minta maaf. Saya akhiri presentasi ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto boleh.